Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridiantoro, NPM 55 dari kelas 6A2. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan tugas UTS dari mata kuliah Kendali Cerdas. Tentunya di sini saya sudah membuat programnya. Ini nanti akan saya jelaskan di VS Code. Untuk langkahnya, di sini kita import library yang dibutuhkan. Di sini seperti biasa import NumPy, kemudian import OS sebagai untuk membaca path directory dari lokasi dataset maupun data uji. Kemudian import juga CV2 ini untuk mengolah citra gambar, dan juga import Matplotlib ini untuk menampilkan grafik nanti. Jadi saya nanti ingin menampilkan grafik dari MSE dan juga akurasi. Dan juga pastikan untuk library-library yang dibutuhkan itu sudah diinstal. Bisa dilihat di komen promnya masing-masing. Kalau belum ada bisa pip install. Di sini saya jalankan. Ya, library sudah diimpor. Kemudian kita lanjutkan. Ini sebenarnya tambahan ya. Kita mengatur print option agar dapat mengeprint full array 2 dimensi nanti. Jadi kita bisa mengecek hurufnya bisa kelihatan. Kita jalankan, sudah. Lanjut. Kemudian kita copy ini. Nah, di sini lokasi dari dataset training, yaitu saya buat variabel path. Lokasinya di sini C, user, Tridian, OneDrive, desktop, neural network, dataset. Bisa kita lihat di foldernya. Ini di folder neural network, kemudian dataset. Di sini untuk dataset trainingnya itu ada 5 huruf kapital A, B, C, D, E, dan masing-masing huruf itu ada 50 gambar. Ini saya buat sendiri di Paint dengan ukuran di sini 32 kali 32 pixel. Ini mulai A1 sampai A50, kemudian B1 sampai B50, C1 sampai C50, D1 sampai D50, dan seterusnya. Kalau di total, ini karena tiap huruf ada 50 gambar, kita menggunakan 5 huruf, jadi ada 250 gambar yang kita gunakan untuk dataset trainingnya. Kita lanjutkan di programnya. Di sini kita membaca gambarnya. Saya buat list gambar. Kemudian OS, list, directory dari path tadi. Kita jalankan. Nah, di sini lokasi dataset dan juga jumlah gambar trainingnya. Di sini ada 250. Misal kita mau cek gambarnya, itu berarti di list gambar. Di list gambar, kita cek. Nah, di sini gambar-gambar dari dataset tadi itu sudah ada di dalam variabel list gambar. Ini kalau kita ingin tahu jumlahnya, pakai len ini, len list gambar menghasilkan 250. Jadi semua gambar sudah terbaca. Kemudian lanjut untuk programnya. Kita copy dulu.
Nah, di sini kita mulai menentukan X trainnya untuk trainingnya. Sebelumnya kita membaca dan mengubah gambar training ke gray supaya satu channel warna menggunakan CV2. Sebelumnya di sini saya membuat variabel gambar berupa list kosong masihan. Kemudian kita menggunakan perulangan for. Jadi gambar di list gambar. Jadi list gambar ini berisi kumpulan gambar tadi. Saya mau membaca satu-satu gambar. Di sini saya membuat GBR read, CV2 mread ini untuk membaca gambar. Ini sebenarnya kalau kita print nanti ada 250 gambar. Kemudian ukurannya 32 kali 32 dan juga 3 channel RGB. Nah, kepengen dari program ini itu cuma satu channel. Jadi kita ubah ke gray terlebih dahulu. CV2 convert color dari gambar red tadi ini yang sebelumnya itu kita convert dari color BGR color RGB to gray. Jadi kita ubah ke gray. Kemudian gambar dot append. Jadi gambar gray tadi kita masukkan ke dalam list gambar. Kita jalankan. Ya. Di sini bisa kita lihat misal gambar shape-nya berapa. Oh, bukan shape berarti karena masih list kita gunakan line gambar. Nah, di sini ada 250. 250 ini jumlah filenya ataupun gambarnya. Kemudian lanjut. Kita copy dulu. Nah, selanjutnya kita mengubah nilai array gambar. Jika lebih dari 0 itu akan saya jadikan 0 dan jika kurang dari 0 akan saya jadikan 1. Fungsinya untuk efisiensi komputasinya. Jadi nilainya enggak terlalu besar. Kalau kita lihat misal print gambar. Misal gambar pertama berarti indeks ke 0. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya itu paling terkecil 0, paling besar 255. Ini saya pengen mengubah yang 0 itu saya jadikan 1, sedangkan yang lebih dari 0 itu nanti saya ubah jadi 0. Kita hapus dulu. Kita jalankan programnya. Oke. Coba kita lihat setelah di gambar bin. Ini variabel gambar bin. Misal indeks 0 ataupun gambar ke 1 berarti. Kita lihat. Nah, di sini itu kelihatan yang tadi angkanya banyak 255 dan yang lainnya itu saya ubah jadi 0. Sedangkan yang 0 tadi saya ubah jadi 1. Ini sebenarnya array 2 dimensi 32 kali 32 dan ini gambar dari indeks 0 ataupun gambar pertama yaitu huruf A. Kalau kita lihat secara dekat ini kurang kelihatan, tapi coba silahkan dilihat agak jauh dari layar ya, agak jauh, maka samar-samar nanti akan kelihatan membentuk huruf A. Maaf, seperti ini. Bentar. Jadi akan kelihatan.
seperti huruf A. Hurufnya seperti ini. Ini untuk mengecek saja. Kita hapus lagi aja. Lanjut. Kemudian ini. Nah, kita selanjutnya mengubah array gambar 2 dimensi 32 kali 32 itu menjadi 1 dimensi, yaitu 1024 kali 1. Lalu kita lihat misal gambar bin, gambar ke 1 ataupun indeks ke 0 dot shape. Nah, itu ukurannya 32 kali 32. Ini mau saya flat ataupun kita reshape menjadi array 1 dimensi, yaitu menggunakan program ini, gambar flat nanti array x flatten for x in gambar bin. Jadi setiap angka di 010101 tadi yang 32 kali 32 itu saya ubah menjadi 1 dimensi. Kita jalankan. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu gambar flat. Ini yang sebelumnya itu 32 kali 32. Kita lihat yang telah diubah di gambar flat. Nah, itu menjadi 1024. Nah, ini nanti yang menjadi input X-nya. Selanjutnya, kita copy. Nah, selanjutnya ini, input X ada 250 gambar. Setiap gambar ada 1024 inputan. Jadi X-nya itu adalah gambar flat ini. Kita jalankan. Misal kita cek x.shape. Nih, ada 250. 250 ini 250 gambar maksudnya. Dan setiap gambar itu ada 1024 input. Kita lanjut. Sekarang kita mau menentukan Y trainingnya. Kita copy. Y train. Ini sama seperti tadi. Kita membaca dan mengambil. Tetapi yang di atas tadi kita membaca dan mengambil gambar trainingnya, kita mengambil hurufnya ataupun nama gambarnya sebagai Y ataupun label ataupun targetnya. Kita buat variabel nama gambar untuk menampung nama-namanya nanti. Kemudian for nama gambar in list gambar. Jadi bisa kita lihat tadi list gambar itu isinya ada A1 JPG, A2.jpg, dan seterusnya sampai E sebanyak 250. Jadi saya mau mengambil nama dari setiap gambar, yaitu huruf depannya saja. Jadi syaratnya untuk dataset ini saya namai huruf depannya itu saya gunakan untuk targetnya nanti. Saya ambil nama gambar, dari nama itu di indeks ke 0 ataupun huruf pertama di awal. Kemudian nama gambar ini kita append ataupun kita tambahkan di variabel nama gambar. Kemudian kita ubah ke array. Kita jalankan. Ya. Misal kita lihat dulu nama gambar. Oh, nama gambar. Nah, jadi seperti ini. Ada A,
kemudian B, C, D, E. Nah, ini nanti mau saya ubah untuk dijadikan target. Lanjut, kita copy dulu, kita paste. Selanjutnya, kita membutuhkan library tambahan ya untuk mengubah label gambar menjadi kelas ABCDE. Jadi nama gambar tadi itu kan berupa array yang isinya ada A, B, C, D, E. Ini mau saya ubah jadi 5 kelas saja nanti. Kita membutuhkan library ini, sklearning, preprocessing, import, label, encoder. Kita jalankan. Lanjut, kita copy dulu. Selanjutnya, kita juga butuh library tambahan lagi, yaitu to categorical untuk fungsi OneHot-nya, yaitu mengubah dari kelas ABCDE itu tadi itu menjadi target. Misal, kelas A itu saya jadikan targetnya nanti indeks pertama 1 sebagai A, menandakan A, kemudian 0, 0, 0, 0. Jika B, kelasnya nanti B, berarti ini nanti 0, 1, 0, 0, 0. Jadi array ini nanti akan bernilai 1. Akan bernilai 1 sesuai kelasnya. Kalau kelasnya E, berarti nanti yang 1 bernilai 1 itu indeks yang terakhir. Di sini kita import dulu. Oke, sudah. Lanjut, target Y. Kita copy. Kita untuk target Y-nya itu hasil dari categorical label ini tadi. Jadi ini untuk klasifikasinya. Coba kita lihat nama gambar. Misal nama gambar, print nama gambar indeks ke-55 misal. Nah, gambar ataupun indeks ke-55 itu ternyata gambar B. Misal kita lihat kalau sudah di to categorical, berarti Y indeks ke-55 juga. Nah, di sini kita lihat untuk print nama gambar menghasilkan ini huruf B, sedangkan yang sudah di OneHot to categorical itu akan bernilai 1 sesuai indeks kelas keberapa. Jadi ini A, B, C, D, E. Oke, lanjut. Kita copy lagi. Sekarang konfigurasi input X dan target Y. Di sini sebelumnya kita sudah mempunyai X sama Y-nya. X saya namai input X. Ini sama dengan ini X yang sudah gambar flat. Sudah di reshape menjadi 1024 untuk inputan. Kemudian dan target Y-nya saya namai target, itu hasil dari ini
itu kategorikal. Ini kita jalankan dulu. Nah, ini buat ngecek ya. Dari input X, shape-nya itu ukurannya itu ada 250 data ataupun gambar. Dan setiap gambar itu ada 1024 inputan. Kemudian jumlah target Y gambarnya ada 250 dan targetnya ada 5 dari A, B, C, D, E tadi. Dan lanjut, kita copy. Nah, di sini selanjutnya kita konfigurasi jumlah node pada input, jumlah node hidden, dan node output. Node input itu sebanyak input X shape. Input X shape di gambar pertama misal. Karena semua gambar itu shape-nya sama nanti, yaitu sejumlah 1024 ini. Ini node input. Kemudian node hidden di sini saya isi sesuai keinginan saya nanti. Jadi saya kepingin berapa nanti saya masukkan di node hidden. Kemudian node output. Node output ini dari target shape. Terserah ini indeks keberapa karena semua gambar targetnya shape-nya sama. Kemudian misal kita jalankan. Nah, di sini di atas masukkan node hidden yang diinginkan. Misal saya kepengen 20 node hidden. Jadi jumlah node input ada 1024, node hidden ada 20 tadi yang sudah saya masukkan, dan juga jumlah node output itu ada 5. Lanjut, kita copy. Selanjutnya kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi def sigmoid X. Nanti hasilnya akan mereturn rumus dari sigmoid X. Kita jalankan. Kita copy. Kita paste. Nah, langkah selanjutnya kita inisialisasi pembobot awal W1 dan W2. Untuk W1 menggunakan np random, kemudian uniform. Uniform ini saya gunakan untuk membatasi nilai randomnya, yaitu terendah itu -1 dan tertinggi 1. Untuk size-nya, size dari W1 itu sebanyak node input ada 1024 kali node hidden ada 20 tadi. Kemudian W2 sama np random uniform, batasnya -1, batas atasnya 1, size-nya dari node hidden 20 dan node output menghasilkan shape-nya 5. Nih. Kita jalankan. Kita tambah lagi. Kita copy. Selanjutnya kita membuat list untuk menampung nilai MSE dan akurasi ataupun tingkat keberhasilan. Di sini nilai MSE nanti akan saya tampung di variabel loss value, sedangkan akurasi nanti saya tampung di ACC value. Lanjut. Selanjutnya konfigurasi learning rate dan epoch. Untuk learning rate-nya
saya menggunakan nilai 0,5. Ini terserah antara 0 sampai 1. Dan juga epoch. Epoch di sini saya menggunakan input. Jadi saya nanti bisa memasukkan perulangan yang saya inginkan. Kita jalankan. Nah, di sini misal 20 kali aja, 20 kali perulangan ataupun 20 epoch. Lanjut. Kita copy dulu. Untuk presentasinya maaf agak panjang. Nah, ini. Kita menggunakan double perulangan ini. Untuk yang perulangan pertama itu lakukan perulangan sebanyak epoch. Jadi B in rank epoch. Epochnya tadi 20. Kemudian MSE kita buat 0 dulu di awal. Kemudian saya kepengen nanti menampung target baru yang dihasilkan dari output. Jadi saya buat new target np zeros target shape. Target shape ada 5. Kemudian for yang kedua ataupun perulangan yang kedua itu menghitung proses maju dan proses mundur tiap indeks ataupun tiap gambar di input X. Jadi input X tadi jumlahnya ada 250 indeks ataupun gambar. Jadi di sini saya melakukan perulangan proses maju dan mundur tiap indeks. Jadi for index input in enumerate input X. Kemudian seperti biasa rumus dari output hidden H sama dengan np matmul input. Nah, ini input sesuai indeks. Sesuai indeks. Jadi indeks ini isinya 1 sampai indeks 0 sampai 249. Totalnya 250 gambar. Kemudian dikali W1 ini tadi. Jadi nanti setiap gambar itu dilakukan perhitungan proses maju dan proses mundur. Nah, setelah ini kita dapat H, tetapi belum dimasukkan di fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian kita masukkan tinggal sigmoid H, karena kita sudah buat fungsinya ini sigmoid X. Jadi tinggal sigmoid X-nya yang pengen diganti apa, H ini. Kemudian lanjut kita hitung output Y tiap indeks input X menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini juga sama output rumusnya np matmul H kali W2. Jadi hasil dari ini tadi output hidden ini kita kalikan dengan W2. Kemudian kita masukkan di fungsi aktivasi sigmoid. Lanjut kita hitung error output tiap indeks di input X. Jadi tiap gambar tadi setiap perhitungan itu kita hitung errornya, yaitu dengan target dari indeks ataupun gambar keberapa dikurangi output dari perhitungan gambar keberapa juga, tentunya sama. Kemudian lanjut kita hitung MSE tiap indeks di input X. Jadi MSE awal tadi 0. Kemudian np sum error kuadrat, error pangkat 2, ini pangkat 2. Kemudian dibagi E-shape ataupun jumlah outputnya berapa, error maksud saya. Ini ada 5, E.shape ini ada 5. Karena outputnya ada A, B, C, D, E, ada 5.
Kemudian ini MSE ini masih tiap gambar. Di tiap gambar ada MSE-nya. Kemudian lanjut ke prediksi target baru. Hasil perhitungan tiap indeks X. Jadi saya tadi buat new target ini untuk menampung target baru yang dihasilkan. Jadi new target index, new target gambar keberapa itu dari output round yang saya bulatkan. Jadi misal nilainya sekian-sekian, ini roundnya ke 1 misal. Jadi misal dari outputnya itu menghasilkan 1 0 0 0 0, itu berarti kelasnya A. Kemudian kita masuk ke proses mundur. Proses mundur pertama kita hitung error hidden tiap indeks X. Rumusnya EH itu NP matmul error dikali dengan W2 yang ditranspos. T besar ini sama. Setelah kita menghitung EH, kita mengupdate nilai pembobot di W2 dan W1. Maaf, ini bias saya hapus. Kita tidak menggunakan bias. Kita update pembobot untuk pembobot W2. Kita W2 yang lama ditambah learning rate kali error. Kemudian ini out kali 1 min out, ini turunan dari fungsi sigmoid dan juga dikali dengan H ataupun output dari hidden. Karena di sini perhitungannya tiap gambar, tiap indeks, kita buat P new axis, kita transpose. Lanjut kita update W1 juga. W1 sama dengan W1 yang lama ditambah learning rate kali error hidden kali hidden. Ini sebenarnya fungsi turunan dari sigmoid. Kemudian dikali input X ataupun inputnya sesuai indeks. Kita new axis lagi, kemudian ditranspose. Nah, setelah kita update pembobot, kita menghitung rata-rata dari MSE seluruh indeks. Kalau MSE ini MSE tiap gambar, maksudnya tiap indeks ataupun tiap gambar. Nah, ini itu MSE keseluruhan. Jadi MSE yang ini tadi dibagi dengan inputnya .shape itu ada 250. Jadi rata-rata dari 200 MSE dari 250 tadi kita tampung di MSE. Dan lanjut kita hitung akurasi ataupun tingkat keberhasilan dari output yang dihasilkan. Rumusnya ini delta untuk selisihnya absolute target dikurangi new target. Jadi target ini target yang seharusnya dikurangi dengan new target yang dihasilkan dari perhitungan. Jadi kita ambil selisihnya absolute secara berarti positif nanti. Kemudian ACC ataupun akurasi nanti rumusnya ini 1 min NP average NP max per M in delta. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai MSE rata-rata dari seluruh indeks X ataupun seluruh gambar dan juga akurasi. Kemudian MSE dan akurasi ini kita simpan di ACC value.append, kita masukkan yaitu nilai dari ACC ini tadi, ini untuk akurasi. Kemudian loss value.append ini kita masukkan MSE ini. Kemudian kita bisa melihat di print hasil perhitungan. Print epoch, epochnya tadi kita masukkan 20.
Kemudian ini MSE. MSE itu akan menampilkan ini, dan akurasi akan menampilkan ini. Ingat ya, di awal input X itu ada 250 gambar, tiap gambar ada 1024 inputan. Kemudian target itu ada 250 juga, sama. Kemudian ada 5 kelas klasifikasi A, B, C, D, E. Kemudian untuk node input ada 1024. Kemudian node hidden tadi saya masukkan 20, dan juga node output ada 5 kelas. Kemudian coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat epoch ke 0 dari 20, MSE-nya rata-rata errornya itu 0,04. Kemudian akurasinya masih 0,8 ataupun 83%. Nah, ini semakin banyak perulangan bisa dilihat nilai MSE-nya itu semakin errornya semakin kecil, dan juga akurasinya itu semakin meningkat ataupun semakin besar. Bisa dilihat juga di epoch ke-12 dari 20, MSE sudah kecil dan akurasi sudah menunjukkan 1 ataupun akurat. Jadi ini untuk program dari train dari datanya tadi. Dan di sini kita sudah mendapatkan W1 dan W2 yang menghasilkan MSE terkecil. Ini nanti misal kita lihat W1 ini W1 terakhir dari epoch ini yang menghasilkan error sudah minimum juga, dengan akurasi juga sudah 1. Kita lihat W2. Ini W2. Ini sama juga W2 dari epoch yang terakhir dengan yang menghasilkan MSE minimum. Jadi W1 dan W2 yang dihasilkan ini itu nanti kita gunakan untuk tes gambar. Lanjut, langkah selanjutnya, misal saya mau menampilkan grafiknya. Nah, ini grafik MSE-nya, mean square error, yaitu plot dari loss value. Ini loss value kan menampung data dari ini, MSE-nya. Kalau kita lihat grafiknya, ini kurvanya konvergen ya. Jadi semakin banyak iterasi itu mendekati 0 MSE-nya. Lanjut kita lihat, coba kita lihat grafik akurasinya. Ini yang saya tampilkan ACC value. ACC value itu berisi dari ACC ini, akurasi ini. Bisa dilihat grafik akurasinya yang di iterasi yang awal itu masih 0,8, kemudian dilakukan perulangan-perulangan sehingga pada iterasi yang terakhir itu sudah menunjukkan tingkat akurasi 1. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tes gambar. Input X sudah di training dengan nilai MSE minimum, simpan pembobot W1 dan W2 terakhir yang dihasilkan untuk tes gambar.
Nah, untuk tes gambar ini programnya hampir benarnya sama kayak program yang di atasnya, mulai dari ini lewat dataset training, tetapi ini nanti lewat dataset uji coba sampai proses maju. Jadi perulangan proses maju. Kita copy. Untuk lokasi data uji testing itu patch lokasinya ada di C, user, 3Dian, OneDrive, desktop, neural network, data uji. Jadi ada di folder data uji. Kalau dataset tadi itu ada di folder nih, dataset. Bisa kita lihat di foldernya. Nah, ini ada dataset dan data uji. Data uji berisikan ini gambar-gambar ini. Ini terserah. Misal kita buat gambar baru juga bisa. Jadi kita nanti mau menebak gambar ini hasilnya ataupun outputnya nanti dikenali sebagai huruf apa. Misal kita buat huruf E. Jadi ini E baru nggak ada di dataset training tadi. Jadi ini kita buat untuk data uji. Kita namai E, misal gitu. Kita save di data uji. Oke. Kita lihat ini gambarnya sudah ada 32 pixel ya, 32 kali 32. Dan kita lanjut. Ini sama kayak program atas tadi, tapi di sini kita mau mengambil data ujinya. Kalau di atas tadi program untuk mengambil data trainingnya. Nah, kemudian kita mau mengambil egg testingnya. Egg testing. Kita buat gambar tes berupa list kosong. Kemudian for gambar in list gambar tes. Itu nanti sama kayak tadi kita baca dulu CV2 IMRead. Kemudian dari gambar ini masih 3 channel, kita ubah ke 1 channel dengan dirubah ke gray, kita masukkan di variabel gambar tes. Kemudian sama kayak tadi, mengubah nilai array. Jika lebih dari 0 saya buat 0, dan jika kurang dari 0 saya buat untuk 1. Fungsinya untuk efisiensi perhitungannya dan efisiensi komputasi. Lanjut. Nah, dari sini tadi, ini gambar bin ini, kalau kita save itu masih ukurannya 32 kali 32. Kemudian program selanjutnya, kita ubah array gambar 2 dimensi 32 kali 32 menjadi 1 dimensi 1024. Caranya kita gambar tes di flatten, di flat, ataupun di reshape. Udah, kita copy. Nah, di sini kita sudah mempunyai input egg testing ya. Kalau di atas nanti, di atas tadi itu training. Input egg testing. Maaf, ini egg test.
bisa kita lihat test.shape. Nah, itu ada 14, ternyata ada 14 gambar. Setiap gambar ada 1024 inputan. Kita lihat di data uji. Nah, item select yang dipilih ada 14 gambar, 14 item. Berarti sudah terbaca di program ya. Kita hapus. Kemudian kita tadi sudah mendapatkan X testing. Selanjutnya kita mau mencari Y testingnya. Y testing itu saya ambil dari huruf pertama dari nama gambar sebagai Y, label ataupun targetnya nanti. Mungkin penjelasannya kayak yang di atas tadi. Kita jalankan. Kemudian kita import library tadi untuk membantu mengubah label gambar yang ada menjadi kelas ABCDE. Kita jalankan. Dan yang selanjutnya untuk fungsi OneHot mengubah dari kelas ABCDE tadi menjadi targetnya berapa. Misal kelasnya A, berarti targetnya nanti indeks pertama ini mewakili A, nilainya 1. B, C, D, E. Menggunakan TensorFlow atau kategorikal. Nah, kita copy. Di sini kita mendapat Y-test. Y-test yaitu hasil dari kategorikal ataupun klasifikasinya dari label tes tadi. Kita enter. Dari sini kita sudah mendapat X dan Y-nya. Input X-nya itu ini X test diambil dari gambar test flat dan juga target Y-nya, Y test ini dari kategorikal label test. Ini yang fungsi OneHot. Ya. Lanjut. Copy. Nah, kita konfigurasi input X testing dan Y testing. Input X test itu sama dengan X test yang atas tadi. Target test itu Y test ini. Kita jalankan. Nah, jumlah X testing ada 14 gambar di dalam folder data uji tadi, dan setiap gambar itu sudah diubah array-nya menjadi ini satu dimensi 1024. 1024 ini kita gunakan untuk input X. Kemudian jumlah target Y dari 14 gambar ini kita ambil masing-masing nama gambarnya, huruf depannya ABCDE. Kemudian terdapat 5 kelas di sini. Kemudian ini sebenarnya sama, saya ngopi kode program yang atasnya tadi, tetapi saya ambil proses majunya saja karena kita sudah tidak membutuhkan proses mundurnya, sebab kita sudah tidak perlu mengupdate pembobot W1 dan W2 nya karena sudah diupdate di fungsi yang atas tadi, perulangan yang atas tadi. Jadi nilai dari ini W1
dan W2 itu hasil dari perhitungan di atas tadi yang menghasilkan MSE minimum. Jadi saya pengen nanti ada new target test. Jadi target yang dihasilkan dari perhitungan ini nanti apa? Kita enter. Kita copy. Nah, selanjutnya pilih gambar yang akan ditebak ataupun dikenali. Ataupun biasanya di recognition, yaitu index test. Itu saya inputkan sendiri. Jadi indeks gambar keberapa? Indeks gambarnya, kalau gambarnya itu total ada 14 ini di folder data uji. Nah, dari sini kita tadi kan buat ini huruf E. Kita simpan namanya E di folder data uji. Ini berarti indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi gambar yang barusan kita buat di Paint tadi itu ada di indeks ke-13. Berarti sini saya masukkan, ini saya masukkan 13. Indeks ke-13. Sudah. Kemudian lanjut cek array. Bentar. Cek array gambar 2 dimensi. 2 dimensi asli yang dites. Jadi saya mau mengecek gambar indeks ke-13 tadi itu berupa gambar apa. Jadi kita reset dulu input test. Kita jadikan array 2 dimensi di sini. 32 kali 32. Kita coba. Nah, gambar yang dites itu E. Ini berarti sesuai ya. Indeks ke-13 tadi itu E. Ini masih kita mau mengetahui gambar yang dites yang asli itu E. Dan juga ini gambar dari array 2 dimensinya gambar E tadi. Kalau dilihat dari dekat kurang kelihatan ya. Mungkin silahkan dilihat agak jauh dari layar. Maka nanti agak samar gitu akan kelihatan huruf E seperti ini. Jadi sama seperti yang di sini, data uji yang ini. Gambarnya sama array. Array-nya sama kayak gambar ini. Ini untuk kita mengecek saja ya. Gambar yang dimasukkan tadi. Kita masukkan program selanjutnya. Kita copy. Nah, hasil kelas target. Gambar testing yang ditebak ataupun dikenali di recognition. Jadi dari inputan ini, inputan gambar indeks ke-13 tadi ataupun gambar E, itu kalau kita masukkan ke program itu nanti akan dikenali sebagai huruf apa. Ini kita cek kelasnya dulu. Jadi kalau kelas E itu harusnya nanti kelasnya berarti 00001. Berarti indeks yang terakhir itu 1. Kita coba. Ternyata benar hasil prediksinya dari kelas target ya di indeks terakhir itu 1. Ini hasil perhitungan dari ini ya, proses maju dengan W1 dan W2 yang terakhir, di update yang terakhir,
yang sudah menghasilkan ini MSE 0,00006. MSE-nya sudah kecil dengan akurasinya 1. Lanjut. Nah, lanjut. Ini kan kelas targetnya. Kelas target yang ditebak dari inputan gambar E tadi itu menghasilkan kelas target ini. Nah, ini saya ubah. Jika max index row, jadi indeks keberapa yang tertinggi, berarti ini indeks pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, maaf, indeks dimulai dari 0, indeks ke-0, indeks ke-1, kedua, ketiga, keempat. Berarti indeks keempat ini bernilai 1. Kalau max index row kita print, nanti hasilnya 4. Maka di sini saya menggunakan pengkondisian. Jika max index row 0, di indeks ke-0 berarti itu max index row sama dengan A. Kalau max index row di indeks 1 berarti max index row saya jadikan B. Kemudian jika indeks kedua saya jadikan C, ketiga saya jadikan D maksudnya. Kemudian jika max index row itu di indeks keempat, maka max index row saya jadikan sebagai E. Max index row keempat di E. 0, 1, 2, 3, 4. Hasil ini nanti kalau saya jalankan pastinya menghasilkan huruf E. Nah, di sini dari kelas target output menghasilkan huruf E. Nah, ini kelas target. Kelas target menghasilkan huruf E. Nah, dari sini juga bisa kita lihat inputnya tadi E ini kita menggambar di Paint tadi barusan kita gunakan sebagai sebuah input. Nah, hasil dari perhitungan dari proses maju tadi menghasilkan kelas target ini. Kemudian dari kelas target outputnya menghasilkan ataupun dapat dikenali sebagai huruf E. Dari sini berarti akurat. Kita copy tingkat akurasi berarti. Hitung akurasi ataupun tingkat keberhasilan dari output yang dia hasilkan. Sebelumnya delta test selisih dari target tes. Target tes yang seharusnya dikurangi new target hasil dari ini proses maju. Sedangkan target tes ini Y-nya jika dikurangi. Kemudian akurasi tes sama kayak program yang di atas tadi. Dan juga di sini jika max index row sama dengan nama gambar di indeks gambar tersebut. Jika ini hasil tadi kan E. Jika ini E dan nama gambarnya tepat. Nama gambar itu E, sedangkan max index row itu tepat jawabannya E, berarti saya print tingkat akurasi 100%. Jika salah itu berarti tingkat akurasinya cuma 20%. Nah, bisa kita lihat dari input yang kita buat, gambarnya E itu berhasil dikenali sebagai huruf E. Tingkat akurasi 100%.
Nah, program ini kalau kita dijalankan di Jupyter Notebook di VS Code. Nah, coba kalau ini kita jalankan di Python-nya. Misal saya mau buat gambar lagi. Misal B. Misal seperti ini. Yang bawah saya besarin. Kita save as. Kita simpan sebagai B. Kita simpan di data uji. Kita lihat di data uji. Ini gambarnya sudah masuk. Nah, ini yang akan saya tes. Jadi nanti bisakah dari program yang sudah kita buat tadi, apakah bisa mengenali gambar ini sebagai huruf apa gitu. Langsung ke sini. Kita F5 menjalankan program. Nah, kalau di VS Code tadi, ini kita menjalankan programnya per bagian. Kalau ini keseluruhan. Jadi ini bagian demonya. Demo dari tugas UTS-nya. Kita bisa lihat lokasi dataset training ada di C, user, Tridian, OneDrive, desktop, neural network, dataset. Ini dataset. Jumlahnya ada 250 ini. Jadi lokasinya sama kayak ini. Mana? Ini. Kemudian jumlah gambar training ada 250. 250 ini dari gambar di dataset. Tiap huruf itu ada 50, A50, B50, C50, D50, E50. Kalau di jumlah ada 250 gambar. Itu kita buat secara manual di Paint. Itu sudah saya persiapkan. Kemudian jumlah input X. Input X itu ada 250 gambar. Setiap gambar itu ada 1024. 1024 ini nanti akan kita gunakan sebagai input X. Kemudian jumlah target Y. Kalau datanya ada 250, ini juga ada 250. Dengan klasifikasinya ada 5, A, B, C, D, E. Kemudian jumlah node input ada 1024. Kemudian masukkan node hidden yang diinginkan. Misal kalau tadi itu node hiddennya 20. Misal kita perbanyak jadi 50. Untuk node hidden itu terserah kita isi berapa. Itu karena idealnya saya juga belum tahu idealnya itu berapa. Apakah node hidden sedikit itu akan menghasilkan output yang akurat ataupun sebaliknya. Ini misal kita buat node hidden 50. Kita enter. Jadi node input 1024. Kemudian node hidden ada 50. Node output ada 5. Outputnya 5. Kemudian learning rate itu 0,5. Kemudian masukkan perulangan yang diinginkan, epoch yang diinginkan. Misal 100 mungkin. Kalau semakin banyak perulangan, maka itu nanti akan menghasilkan MSE yang kecil, error yang kecil. Jadi iterasi maupun perulangan ini juga berpengaruh terhadap MSE-nya. Semakin banyak perulangan, semakin kecil MSE-nya. Kita enter. Di sini melakukan perhitungan mulai epoch.
0 sampai 99 berarti. Nah, ini grafik MSE-nya. Bisa kita lihat perbandingan dari yang ini tadi. Ini dari not hidden-nya 20. Sedangkan yang di Python ini not hidden-nya saya ubah jadi 50. Perbedaannya bisa kita lihat kalau di not hidden-nya tadi di visual code ini 20, itu pada iterasi ke-12 itu bisa menghasilkan akurasi 1. Sedangkan di Python ini not hidden saya buat 50, ternyata pada epoch kelima itu sudah menghasilkan akurasi 1. Dan seterusnya 1 terus sampai MSE-nya mulai dari 0,03 ini semakin kecil sampai ini di minus 0,05. Jadi letak komanya. Kita lihat grafiknya, grafik MSE-nya seperti ini. Bisa dilihat kurvanya konvergen. Semakin banyak iterasinya ini semakin mendekati 0. Kita tutup. Nah, ini grafik akurasi ataupun tingkat keberhasilan mulai dari 0,8 ini terus meningkat sampai 1 dan 1 seterusnya. Berarti sudah akurat. Kemudian kita coba tes gambar. Lokasinya ada di sini, data uji. Yang mau kita tes, yang barusan kita buat ini, B tadi. Kita lihat di data uji. B yang kita lihat, yang kita buat ini ada di indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di indeks ke 6. Ini berarti kita masukkan 6 supaya tepat di gambar B tadi yang kita buat. Nah, ternyata di sini masih salah. Silahkan pilih indeks gambar ke-6 tadi, gambar yang dites C. Oh, ternyata saya salah memasukkan. Di sini indeks ke-6 huruf C. Kita lihat data uji lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata salah. Seharusnya yang ini. Kalau kita kepengen, kita coba lagi. Ini akurasi 100% ya. Berarti sudah benar gambar ataupun indeks ke-6. Indeks ke-6 di data uji itu di sini huruf C dan di sini berhasil dikenali sebagai huruf C outputnya, akurasi 100%. Berarti kita coba lagi. Ini berarti ada di indeks kelima. Indeks kelima gambar yang kita buat. Not hidden yang diinginkan. Misal not hidden saya pengen 10, coba. Perulangan saya kepengen 50. Sedang melakukan perhitungan. Nah, ini tampil grafik MSE-nya. Bisa dilihat kurvanya konvergen. Kemudian tingkat akurasi ini yang iterasi yang terakhir ini mulai akurat 1. Jadi meningkat 0,95
kemudian ini 1, sini 1. Nah, silahkan pilih indeks gambar keberapa yang ingin dites. Berarti kita buat tadi ini, berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Berarti indeks kelima. Itu yang kita buat ini tadi. Indeks kelima. Apakah berhasil dikenali sebagai huruf B? Kita coba. Nah, indeks kelima itu berisi gambar yang dites B, huruf B. Gambar array 2 dimensinya seperti ini. Kalau mau melihat bisa agak jauh dari layar supaya bisa kelihatan hurufnya. Sini agak samar, itu membentuk huruf B. Huruf B seperti ini. Jadi ini sama seperti paint yang kita buat tadi. Sama kayak ini. Dan juga sama ini, gambar ini. Kemudian hasil dari perhitungan proses maju dari testing itu menghasilkan kelas targetnya ini 0, 1, 0, 0, 0. Berarti ini huruf A, ini huruf B. Berarti bernilai 1 di huruf B. Dari kelas target outputnya menghasilkan huruf B. Tingkat akurasi berarti 100% karena sama. Kita memasukkan gambar B dan di sini berhasil dikenali sebagai huruf B. Berarti untuk programnya berhasil. Mungkin itu presentasi dan demonya. Yang kita butuhkan yang pertama library-nya, jangan lupa install library di CMD command prompt. Kemudian kita persiapkan dataset sebanyak 50 tiap hurufnya, dan ini semakin banyak datasetnya, jumlahnya itu akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi lagi, semakin akurat tebakannya nanti. Tapi ini 250 sudah akurat dengan perulangan 20-an kali sudah akurat. Kemudian kita juga buat data uji yang mau kita uji nanti apakah bisa dikenali sebagai hasilnya, outputnya itu sesuai dengan gambarnya. Setelah kita persiapkan dataset dan data uji, kita buat programnya tadi, program import library yang dibutuhkan, kemudian X train-nya kita menentukan X buat inputnya, kemudian Y train targetnya dari to categorical, kemudian konfigurasi input dan targetnya, kemudian kita masukkan ini berapa node yang diinginkan. Node input ada 1024, node hiddennya terserah bisa berapa saja, node output ada 5, kemudian fungsi aktivasi sigmoid, kemudian inisialisasi pembobot awal W1 dan W2, kemudian kita buat list untuk menyimpan ataupun menampung nilai error dan akurasi, kemudian konfigurasi learning rate dan perulangan ataupun epoch yang kita inginkan. Kemudian perulangan untuk epochnya kita proses maju ini menghitung output dari H, kemudian output kita menghitung error, kemudian menghitung MSE, kemudian kita mau tahu target yang dihasilkan dari output ini, kemudian proses mundur kita
hitung error hidden, kemudian kita update pembobot W2 dan W1, kemudian MSE dari keseluruhan data, kemudian akurasi yang dihasilkan, kemudian kita tampung dan kita print, kemudian kita tampilkan grafik MSE-nya. Dari beberapa demo tadi itu menunjukkan grafik MSE-nya konvergen, dan juga kita menampilkan akurasi. Dari beberapa demo tadi juga menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu 1, berhasil akurat. Kemudian setelah itu kita mempunyai nilai W1 dan W2 terakhir yang menghasilkan MSE minimum. Kita gunakan untuk testing. Sama kita lewat data uji testing, kemudian egg testingnya, mengubah nilai egg testing hingga didapatkan egg test itu gambar tes yang di flat. Kemudian y test itu kita membaca dan mengambil huruf pertama dari nama gambar hingga nanti didapat y testnya. Kemudian kita mau mengetes gambar, kita mau gambar keberapa itu nanti ini saya ambil proses majunya. Kita nggak hanya membutuhkan proses majunya saja, karena tidak perlu mengupdate pembobot. Pembobot yang kita gunakan adalah pembobot terakhir yang sudah di update tadi dan menghasilkan MSE minimum. Kita pilih gambar yang akan ditebak ataupun dikenali dari folder data uji tadi. Kemudian kita tampilkan, kita cek gambarnya itu berupa gambar apa. Kemudian kita cek hasil kelas targetnya itu berada di kelas berapa. Jika A berarti indeks pertama 1, kemudian indeks yang belakangnya 0000. Kemudian kita klasifikasikan dari kelas target tadi menghasilkan output apa, huruf apa, huruf A, B, C, ataupun D, E. Kemudian kita hitung akurasinya. Mungkin itu kita coba sekali lagi, mungkin dari data uji saya mau mengenali ini, coba gambar yang pertama ataupun indeks ke 0. Saya kepengen hiddennya 15. Perulangan misal 20 kali aja. Grafiknya sudah konvergen, akurasi bagus. Ya, ini EPA juga sangat berpengaruh perulangan. Jika kita misalnya 1 ataupun 2 kali perulangan saja, itu tingkat akurasinya masih 0,8. Itu kalau kita buat mengetes gambar, itu bisa saja hasil outputnya ataupun gambar yang dites itu tidak sesuai. Bisa saja kita mengetes harusnya gambarnya A, tetapi hasilnya malah C maupun D, E selainnya, karena akurasinya masih sedikit kalau EPWAH-nya sedikit. Misal silahkan pilih indeks gambar keberapa. Saya kepengen misal yang ini, indeks ke 0 berarti. Indeks ke 0. Nah, di sini berhasil ya. Hasil kelas target. Dari kelas target outputnya menghasilkan huruf A. Tingkat akurasi 100%. Berarti programnya sudah akurat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi dan demo tugas UTS dari mata kuliah Kendali Cerdas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.